Orang banyak ukuran kebenaran bukan? Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Kalau kita ikut orang banyak pasti sesat. Pasti sesat. Pasti sesat. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan apa? Kata Allah, menyesatkan kamu dari Allah. Tidaklah mereka mengikuti kecuali apa? Sangka-sangkaan. Aku memohon kepada Tuhan agar umatku tidak kafir secara massal, secara mayoritas, secara berbondong-bondong. Dikabulkan permohonan itu oleh Allah. Ini diantara keutamaan kemuliaan umat Islam. Karena itu tanda-tanda aliran yang tidak benar kata para ulama, tanda-tanda aliran sesat adalah kelompok yang mengkafirkan dan mensyirikkan mayoritas umat Islam. Syiah mengkafirkan mayoritas umat Islam. Kata Syiah yang bukan Syiah kafir semuanya. Kata Syiah. Mu'tazilah mengkafirkan mayoritas umat Islam. Yang bukan Mu'tazilah kafir, syirik. Yang menciptakan, mengatur, memiliki semuanya adalah Allah. Lalu mengapa dipersoalkan oleh para ulama? Dipersoalkan, para ulama Ahlus Sunnah mempersoalkan. Pertama, karena makna seperti itu sebenarnya tidak hanya milik rububiyah. Uluhiyah juga punya jangkauan makna yang sama. Ini yang pertama. Jadi kalau dikhususkan pada rububiyah, ini justru menjadi masalah. Kalau dibatas-bataskan ya dikhususkan pada rububiyah. Bahwa orang banyak bukan ukuran kebenaran. Ini kan sudah turun-menurun dari dulu. Orang banyak melakukan begini, jadi kita ikut orang banyak. Lo antum orang Islam, agama antum jelas menjelaskan dalam Quran dan Sunnah. Yang diikut Quran dan Sunnah bukan orang banyak. Kalau di masyarakat apa? Yang diikut apa? Orang banyak. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 116, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun." Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan apa? Kata Allah, menyesatkan kamu dari Allah. Tidaklah mereka mengikuti kecuali apa? Sangka-sangkaan. Dan mereka semuanya berdusta sama Allah. Kok kita ikut orang banyak? Secara umum, ini pakai akal yang waras. Ya, akal yang waras. Secara umum, orang banyak itu bodoh atau pinter? Bodoh. Hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Sa'altu Rabbi alla yakfura ummati jumlatan fa'a'dhaniha." Aku memohon kepada Tuhan agar umatku tidak kafir secara massal, secara mayoritas, secara berbondong-bondong. Dikabulkan permohonan itu oleh Allah. Ini diantara keutamaan kemuliaan umat Islam. Karena itu tanda-tanda aliran yang tidak benar kata para ulama, tanda-tanda aliran sesat adalah kelompok yang mengkafirkan dan mensyirikkan mayoritas umat Islam. Itu tanda-tanda aliran sesat, tanda-tanda aliran yang tidak benar. Itu aliran mana? Aliran mana saja? Khawarij mengkafirkan mayoritas umat Islam. Syiah mengkafirkan mayoritas umat Islam. Kata Syiah yang bukan Syiah kafir semuanya. Kata Syiah. Mu'tazilah mengkafirkan mayoritas umat Islam. Yang bukan Mu'tazilah kafir, syirik. Nah, di antara saudara kita ini ada kelompok yang namanya Salafi Wahabi. Kalau saya tanya orang-orang Pekanbaru, tahu apa enggak? Mereka ini mensyirikkan apa enggak pada umat Islam? Mensyirikkan apa enggak? Membid'ahkan dan mensyirikkan. Menggunakan apa? Perangkat yang digunakan adalah tauhid bagi tiga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini tauhid mengkafirkan orang. Mengapa? Tauhid rububiyah itu versi mereka. Tauhid rububiyah itu artinya keyakinan bahwa yang menciptakan, yang memiliki dan mengatur alam jagat raya ini semuanya adalah Allah. Mulai dari arasy, langit, bumi, seluruh isinya yang menciptakan, mengatur dan memiliki adalah Allah. Ini maksud rububiyah. Apakah pengertian ini salah? Gak salah. Memang yang menciptakan, mengatur, memiliki semuanya adalah Allah. Lalu mengapa dipersoalkan oleh para ulama? Dipersoalkan, para ulama Ahlus Sunnah mempersoalkan. Pertama, karena makna seperti itu sebenarnya tidak hanya milik rububiyah. Uluhiyah juga punya jangkauan makna yang sama. Ini yang pertama. Jadi kalau dikhususkan pada rububiyah, ini justru menjadi masalah. Kalau dibatas-bataskan ya dikhususkan pada rububiyah. Karena uluhiyah juga punya makna yang sama. Ini yang pertama. Yang kedua, yang menjadi keberatan para ulama, orang-orang salafi berpendapat bahwa semua umat manusia yang muslim, mukmin, kafir, nasoro, Yahudi, Majusi, Hindu,
Buddha, apalagi. Semua manusia katanya bertauhid rububiyah. Ini yang lucu. Padahal kalau kita tanya sama orang Hindu, tanya sama orang Kristen, apakah kamu bertauhid rububiyah? Gak paham dia. Ini mereka. Jadi orang mukmin, orang kafir dianggap bertauhid rububiyah. Ini rububiyah ya. Ini rububiyah. Lalu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu artinya apa? Pengakuan bahwa beribadah itu hanya ditujukan kepada Allah. Ini uluhiyah. Apakah salah? Gak salah. Memang beribadah itu hanya ditujukan kepada Allah. Gak boleh beribadah kepada selain Allah. Cuma para ulama keberatan dengan tauhid ini. Mengapa? Pertama, makna ini tidak hanya miliknya uluhiyah, rububiyah juga begitu. Karena isti'mal, aplikasi, penggunaan ya, penerapan tatbik di dalam Al-Qur'an, hadis, rububiyah dan uluhiyah itu penerapannya sama. Yang ibadah kadang menggunakan rububiyah, yang menciptakan dan mengatur kadang menggunakan uluhiyah. Tidak dibeda-bedakan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Kemudian ini yang menjadi persoalan lagi, orang-orang salafi, orang-orang wahabi mengartikan ibadah dalam pengertian yang terlalu luas, melebihi porsinya. Kalau mayoritas ulama mengartikan ibadah itu dengan ghayatul khudu' wa tadallul, puncak dari ketundukan dan kerendahan diri. Karena ibadah ini puncak dari ketundukan dan kerendahan diri, maka orang beristighatsah, bertawassul, bertabarruk itu tidak dianggap ibadah. Tetapi itu dianggap sebagai wasilah, bukan ibadah. Mengapa bukan ibadah? Karena orang yang beristighatsah, bertawassul, bertabarruk dengan para nabi, dengan para aulia, dengan orang-orang soleh, tidak meyakini bahwa mereka ini punya sifat ketuhanan yang berhak untuk disembah, tidak. Tetapi mereka beristighatsah, bertabarruk, bertawassul, ini semata-mata melaksanakan wasilah yang diperintahkan di dalam Al-Quran.